Eh, ini mah spons beneran, bukan es gabus. By the way, jualan es gabus aja bisa bikin ribet. Apalagi mikir yang lain, termasuk market kripto. Oke, sebelumnya dalam sepekan terakhir, terutama di akhir bulan Januari 2026, Bitcoin melemah hingga sempat menyentuh di kisaran 81 hingga 82 ribu US dollar. Sementara Ethereum turun ke kisaran 2.700 sampai 2.800 dolar Amerika. Tekanan ini datang dari turunnya minat risiko pasar serta likuidasi dari pasar derivatif. Tapi menariknya, nggak semua altcoin ikut jatuh. Dan berikut 3 altcoin yang masih perkasa berdasarkan data dan rangkuman dari Indodax Academy. Altcoin pertama adalah Layer Zero dengan token ZRO atau Zero. Di saat market sedang tertekan, Layer Zero justru mencatatkan kenaikan sekitar 11% secara mingguan. Dengan harga berada di kisaran 1,8 sampai 1,9 dolar Amerika Serikat. Yang menarik, jumlah holder Layer Zero sudah menembus 1 juta alamat dan volume perdagangannya masih terjaga. Ini kasih paham ke kita kalau di tengah kondisi market yang melemah, minat terhadap Layer Zero masih cukup kuat. Altcoin kedua adalah World Liberty Financial atau WLFI. Harga WLFI bergerak di kisaran 0,14 sampai 0,17 dolar Amerika Serikat dengan kenaikan sekitar 3% secara weekly. Secara persentase memang nggak sebesar altcoin lain, tapi yang jadi sorotan adalah lonjakan volume perdagangan yang tercatat meningkat lebih dari 100% dalam 24 jam. Artinya, ada aktivitas transaksi yang cukup tinggi dan ini seringkali mencerminkan adanya minat spekulatif jangka pendek di pasar. Altcoin ketiga adalah MYX Finance atau MYX. Nah, MYX menjadi yang paling menonjol secara performa mingguan dengan kenaikan lebih dari 15% dan harga berada di kisaran 5,5 sampai 6 dolar Amerika Serikat. Menariknya, meskipun volume harian sempat menurun, harga MYX tetap bertahan di level tinggi. Ini sering diartikan sebagai tekanan jual yang relatif rendah. Karena apa? Karena tidak banyak holder yang melepas asetnya di level tersebut. Oke, perlu diingat kenaikan beberapa altcoin ini bukan berarti market sudah pulih sepenuhnya karena pergerakan altcoin lebih dipengaruhi oleh momentum, sentimen, dan dinamika internal masing-masing aset. Dan meskipun tadi Indodax sudah mention beberapa aset mulai dari Layer Zero, WLFI, dan MYX Finance, ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual aset tertentu. Dan utamakan selalu lakukan riset sendiri atau do your own research sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi kripto. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe buat dapetin info kripto terbaru dari Indodax. Sampai jumpa di video edukasi WeCryptopedia berikutnya. Hasta la vista, obrigado, ciao.